Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya R. Elda Nirwana, kelas MI 2D, Prodi D3 Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya, di mana proyek ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pemrograman web lanjut yang dibimbing oleh Bapak Dimas Wahyu Widodo, STMT. Proyek ini adalah proyek pembuatan website menggunakan Laravel. Saya memilih jenis website berita yang saya beri nama Elda News. Untuk tampilannya bisa dilihat seperti berikut. Jadi, tampilannya adalah seperti ini. Tampilan ini adalah tampilan yang ditujukan untuk para pembaca berita. Nah, di sini ada daftar berita. Daftar beritanya kita coba salah satu berita yang telah terupload. Jika kita klik, nanti ini akan keluar detail dari berita itu. Seperti ini ada tanggal penguploadannya, lalu dari siapa yang mengupload, kemudian menggunakan kategori apa. Selain itu juga ada info lebih detail dari berita yang di-upload. Kemudian di sini ada menu login. Jadi, menu login ini hanya ditujukan kepada admin saja, di mana admin nanti bisa mengupdate berita yang akan diupload. Kita login. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi untuk tampilan pertamanya persis seperti tampilan si pembaca. Jadi kayak gini. Nah, persis. Kemudian fungsi dari maksud atau maksud dari tampilan ini adalah supaya admin tahu bahwa berita yang telah diupload itu berhasil teruploadkan seperti itu. Kemudian di sini ada menu berita. Nah, menu berita di sinilah di mana berita itu akan ditambahkan atau diedit dan juga di-delete. Kita coba menambahkan berita. Kita masukkan judul berita semisalnya pemilu bupati misalnya. Terus kita isi beritanya pemilu bupati tahun 2021. Kita coba menambahkan kategori. Kategorinya adalah kita politik. Nah, di sini kalian bisa menambahkan lebih dari satu kategori seperti itu. Contohnya kita menambahkan ekonomi. Nah, seperti ini. Kita simpan. Nah, berita berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba edit. Edit dari isi beritanya. Pemilu Bupati tahun 2021 di Jawa Timur. Kita simpan. Dan berita telah terupdate. Kemudian kita coba delete. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan mencoba di menu kategori. Nah, menu kategori itu sama seperti di berita, cuman kita hanya menambahkan kategori apa. Semisal kita menambahkan kategori sosial. Nah, seperti ini. Sudah tertambahkan. Kemudian kita coba edit. Kita edit pendidikan, misalkan update. Nah, telah terupdate.
Kemudian kita coba delete. Dan kategori berhasil di-delete, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menu pengguna. Nah, ini adalah pengguna-pengguna yang pernah saya tambahkan. Kita coba tambah pengguna. Nah, seperti ini. Nanti kita akan menambahkan pengguna dengan memasukkan nama pengguna, email pengguna, password, dan juga konfirmasi passwordnya. Kemudian kita simpan, seperti itu. Kita contohkan, misalnya Rosi. Emailnya passwordnya 12345, kita konfirmasi 12345, kita simpan. Nah, pengguna telah berhasil ditambahkan. Kemudian kita mau menambahkan edit, kita mengupdate-nya. Kita coba edit Rosi Rosa, misalnya. Seperti ini. Nah, passwordnya ini jika ingin mengganti password, maka harus memasukkan passwordnya. Jika tidak, berarti tidak perlu. Seperti itu. Kita simpan saja, karena passwordnya saya tidak mau mengganti. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke admin. Jadi, karena tadi itu masuknya dengan menggunakan email admin, maka tertera nama dari admin tersebut. Kemudian di sini ada logout. Jadi logout ini untuk keluar dari websitenya. Seperti itu. Jadi tampilannya kembali ke tampilan untuk pembaca. Untuk source code-nya saya akan tampilkan. Nah, ini adalah INF-nya, INV-nya. Jadi saya menggunakan database yang saya beri nama web berita, seperti ada di sini. Nah, di sini sudah saya buat. Kemudian saya akan memulainya dari modelnya dulu. Jadi di sini saya ada user, model dari user seperti ini. Ada name, ada email, ada password. Terus di sini ada passwordnya juga, ada remember tokennya juga. Kemudian di news, kita di news ini juga digunakan untuk menambahkan judulnya, slugnya, new text-nya, dan juga create by-nya, seperti itu. Dan ini ada public function kategoris. Jadi dia nanti memasukkan news kategori, news ID, dan juga kategori ID. Jadi ini maksudnya adalah nanti kategori apa yang ditambahkan, kemudian berita ID berita apa, kemudian di sini ada ID kategori apa, seperti itu. Kemudian di sini ada model kategori, yang kategori ini nanti diisi dengan nama saja, seperti itu. Terus di sini ada controller. Controller ini ada user controller. User controller ini ada function index di mana nanti itu mengembalikan penggunanya, jadi adminnya gitu. Di sini juga ada function create. Terus ada function store. Nah, function store ini nanti memvalidasi pengguna, data pengguna, misalkan nama, email, dan juga passwordnya, seperti itu. Nah, di sini ada edit. Oh ya, nah di sini itu nanti kalau kita sudah menginputkan nama, email, dan juga password, nanti di apa user itu nanti akan tersave seperti itu. Terus ini ada function edit, jadi ini itu untuk mengedit
dari pengguna dengan melakukan pencarian kategori berdasarkan ID. Terus yang update ini juga untuk mengupdate user seperti itu. Jadi membuat variabel yang fungsinya menampung objek yang dicari, yang ID ini. Terus yang nama ini adalah menampung inputan data nama dan juga password ini untuk mengecek inputan password seperti itu. Nah, kalau sudah nanti kembali ke data indeks kategori penggunanya itu. Kemudian ke news reader controller. News reader controller ini nanti digunakan untuk menampilkan daftar beritanya. Seperti tadi ada berita mengenai sepak bola tadi. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada daftar berita, kemudian nanti kalau diklik beritanya nanti keluar detail beritanya, seperti itu. Kemudian di sini ada news controller. News controller ini ada function index. Nanti ini juga mengembalikan newsnya. Terus di sini ada create, nanti dia mengembalikan kategori. Jadi nanti menginputkan kategorinya itu di news. Terus ini adalah function store di mana digunakan untuk menyimpan data yang sudah diinputkan tadi. Gitu. Kalau yang save ini berarti untuk menyimpan inputan. Terus yang ini adalah mengecek data kosong atau tidak. Dan ini jadi ini tuh kembali ke data indeks kategori. Terus di sini ada function edit, itu juga sama, nanti melakukan pencarian kategori berdasarkan ID. Terus yang ini, nah ini itu nanti digunakan untuk menampung data array relasi. Nah, seperti itu. Jadi nanti dia menggunakan checkbox seperti itu, terus tercentang secara otomatis. Nah, nanti tuh kalau sudah dicentang maka nanti akan menghasilkan sesuai kategori yang dicentang tadi gitu. Terus di sini ada function update. Function update ini untuk mengubah atau mengedit data data beritanya. Di sini ada judul sama isi berita, jadi digunakan untuk mengambil inputan berdasarkan judulnya. Terus ini ada berdasarkan slug sesuai judul, terus isi beritanya nanti berdasarkan isi berita, dan ID-nya berdasarkan ID pengguna loginnya. Itu. Kemudian di sini destroy itu untuk menghapus berita berdasarkan ID. Gitu. Terus di sini ada kategori controller. Kategori controller ini itu ada function index, digunakan untuk menampung data kategori yang akan ditampilkan ke view. Jadi, nah di sini saya untuk data kategorinya itu saya menampilkan 5 kategori saja. Terus di sini ada grid, itu untuk menampilkan tampilan tambah kategorinya itu. Kemudian di sini ada edit untuk yaitu seperti tadi untuk mengupdate kategori. Terus untuk update ini itu membuat variabel yang punya untuk menampung objek yang dicari, yang ID ini. Nah, yang ini yang kategori ke name, nama kategori ini berarti dia untuk menampung inputan data. Itu. Kalau yang destroy ini juga sama untuk menghapus kategori berdasarkan ID. Lanjut saya ke migration. Di sini ada add news. Jadi ini ada menambahkan membuat apa saja yang diinputkan. Misalkan ini ada title, ada select title, dan juga news text, dan juga create by-nya. Gitu. Kemudian di sini ada add categories. Itu juga sama, kita nanti menginputkan name-nya. Jadi name saja untuk kategori, menambahkan kategori berdasarkan nama. Terus di sini ada
news kategori itu berarti kita kategori beritanya. Jadi nanti kita menambahkan relasi ke tabel news, yaitu dengan news ID, news, cascade, dan juga cascade ini. Ini juga untuk menambahkan relasi ke tabel kategori. Seperti itu. Terus ini ada add relation created by with user. Nah, seperti ini. Lanjut saja, kita ke seeder. Ada user seeder. Nah, seeder di sini itu menambahkan pengguna baru. Jadi ini nanti jika ada pengguna baru, nanti menginputkan name, email, dan juga passwordnya. Terus di new seeder ini nanti menambahkan berita baru, di mana nanti beritanya itu diisi judul apa, slide-nya apa, teksnya seperti apa, dan grade by-nya seperti apa gitu. Terus ini ada menambahkan kategori berita juga. Jadi nanti kalau kita menambahkan berita, berarti kita juga harus menambahkan kategorinya gitu. Misalkan seperti tadi itu kan pemilu ya. Pemilu itu nanti kategorinya apa? Kategorinya politik. Jadi nanti kita menambahkan kategori politik seperti itu. Terus ini ada database seeder. Maaf ini tidak usah. Yang ini kategori seedernya. Nah ini kategorinya itu nanti berdasarkan nama saja. Ini menambahkan kategori baru berdasarkan nama. Lanjut saja saya ke view. Jadi ini ada view layout, ada berita, ada out, dan juga admin. Di mana tadi saya sudah mengatakan bahwasanya admin itu digunakan untuk mengupdate beritanya. Jadi nanti ada tampilan berita yang seperti saya bilang tadi, itu tampilannya seperti di tampilan pembaca seperti itu. Nah, seperti ini. Nanti ada tabelnya, itu ada judul, berita, kategori, judul slide, created by, tanggal buat, dan juga action. Terus di sini itu juga sama. Nah, seperti itu. Nanti ini kita memasukkan judulnya, terus new text-nya seperti itu. Slide title, terus ya. Nah, di sini ada delete. Nah, delete ini untuk menghapus beritanya itu. Terus yang diedit ini, edit itu kan nanti untuk mengupdate berita. Nah, update beritanya berdasarkan apa? Judul dan juga isi berita serta menambahkan kategori berita. Terus create blade-nya itu di sini ada tambah berita, jadi kita menambahkan berita berdasarkan judul, isi berita, dan juga di sini juga sama menambahkan kategori berita. Dan di sini itu ada simpan. Simpan itu untuk menyimpan data-data yang telah diinputkan. Terus kategori di sini itu ada indeks. Indeksnya ini ada daftar kategori, di mana daftar kategori ini juga sama nanti memasukkan namanya. Terus di sini juga ada delete. Jadi delete ini untuk menghapus kategori itu. Terus editnya ini berarti kita mengupdate kategorinya. Misalkan kita mau mengganti dari tadi kan seperti sosial ya awalnya, terus kita mau ganti pendidikan, maka nanti akan terupdate melalui nama kategorinya. Terus di sini ada create blade. Create blade-nya itu untuk menambahkan kategori berdasarkan nama kategori. Dan di sini juga ada simpan untuk menyimpan inputannya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pengguna. Jadi di pengguna ini nanti ada, jadi pengguna itu nanti memasukkan nama, email, seperti itu. Dan ini ya. Di pengguna ini, daftar penggunanya itu nanti
terdapat nama, email, terus di sini ada menampilkan semua kategori, seperti itu. Nah, ini untuk edit. Editnya itu ada di sini, yang lebih lengkapnya, supaya lebih mudah. Jadi editnya itu nanti kita mau ngedit namanya, semisalnya, gitu. Terus kita mau ngedit email atau password. Kalau email itu nggak bisa ya, karena memang sudah terdaftar. Kalau yang password itu nanti bisa diubah gitu. Kalau misalkan kita mau mengganti passwordnya gitu. Kalau Create Blade itu di sini digunakan untuk menambah pengguna gitu. Karena tadi saya menggunakan penggunanya hanya 5, berarti sudah full ya tadi. Terus di sini ada nama, jadi kita nanti menginputkan nama pengguna, email, password, dan juga konfirmasi passwordnya gitu. Jadi untuk lebih memastikan passwordnya sudah benar apa enggak. Kemudian di sini ada out. Out ini saya buat untuk login. Jadi untuk login tadi itu kita memasukkan um, ini apa email address-nya ini sama passwordnya gitu. Terus di sini ada berita, berita itu maksudnya ini berita apa? Berita buat pengguna tadi, jadi sama gitu. Ada daftar berita, juga ada detail beritanya nanti. Nah, detailnya ada di sini. Nah, seperti ini detailnya. Jadi kita lebih tahu info lebih lengkapnya gitu. Terus di sini ada layout. Layout ini nanti buat itu apa navbar. Nah, di sini navbarnya gitu saya kasih nama Elda News karena memang saya mau berita ini saya kasih judul Elda News gitu. Jadi ada admin, ada kategori, ada pengguna gitu. Terus ada layoutnya tadi. Terus ini tampilan layoutnya. Nah, judul beritanya ini stylenya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada rootnya ini. Nah, rootnya ini. Nah, yang ini itu root untuk pengguna yang tidak login. Jadi maksudnya itu pengguna yang tidak login berarti pembacanya. Terus di sini untuk mencoba tampilan detailnya. Jadi pembaca itu nanti bisa melihat seperti yang saya tadi bilang bisa melihat beritanya tanpa harus login gitu. Terus ini untuk pengguna yang login. Jadi nanti bisa um, apa ada menu kategori, pengguna, terus berita seperti itu. Ini untuk autentifikasi. Nah, seperti ini untuk login. Karena saya tidak memakai register, jadi saya tidak menggunakannya. Itu saja dari saya. Mungkin apabila ada kesalahan atau kekurangan dari website saya mohon maaf karena di sini saya juga baru belajar seperti itu. Terima kasih juga kepada Bapak Dimas sudah membimbing selama mata kuliah berlangsung. Uh, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.